Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Panji Kunchoro dari tim KKN PPM UGM 2021, unit GO134 Wates. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait pemanfaatan energi baru terbarukan. Akses universal terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan merupakan target SDGs PBB ke-7 pada tahun 2030. Penggunaan energi baru terbarukan merupakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan bahan bakar fosil. Selain itu, melalui energi baru terbarukan diharapkan dapat menunjang ketahanan energi nasional sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional. Terlihat pada poster berikut ini, terdapat beberapa materi yang saya sampaikan. Yang pertama, apa yang disebut sebagai energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan merupakan energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus-menerus dan secara berkelanjutan, di mana energi tersebut dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil. Energi berbasis fosil sendiri sering dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak. Kemudian, klasifikasi energi baru terbarukan diantaranya adalah matahari, panas bumi, hidro, angin, biomasa, pasang surut, dan nuklir. Pada poster ini, yang lebih saya tonjolkan yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan berupa matahari. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan pola radiasi surya yang dimiliki cenderung stabil, yaitu sekitar 4,8 kWh per meter persegi per hari, di mana potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10 sampai dengan jam 2.30 waktu Indonesia Barat, hampir di seluruh wilayah DIY. Kemudian, peluang pengembangan panel surya sendiri dapat berlokasi di Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Kemudian, apa yang disebut sebagai panel surya? Panel surya adalah peralatan utama sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berfungsi untuk mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung, di mana besar daya keluaran yang dihasilkan dari proses konversi ditentukan oleh beberapa kondisi lingkungan, seperti intensitas cahaya matahari, suhu permukaan panel surya, arah datangnya sinar matahari, dan spektrum cahaya matahari. Pada poster ini, saya juga melampirkan dua pemanfaatan energi terbarukan berupa sistem panel surya yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya skala rumah, kemudian dimanfaatkan sebagai photovoltaic reverse osmosis sistem sebagai solusi permasalahan krisis air bersih. Kedua sistem ini sudah saya lampirkan berupa PDF untuk menjelaskan masing-masing sistem, di mana PDF tersebut dapat didapatkan melalui scan barcode di pojok kiri berikut ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan terkait pemanfaatan energi terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga surya berskala rumah, di mana pembangkit listrik ini dapat dipasang di Padukuhan Kali Kepek dan Padukuhan Dupangsan. Pada tabel 1 ini dapat terlihat berupa iradiasi matahari yang terdapat pada Padukuhan Kali Kepek dan Padukuhan Dupangsan. Data ini saya ambil dari data NASA pada tahun 2019, di mana pada Padukuhan Kali Kepek dan Padukuhan Dupangsan mempunyai potensi iradiasi matahari sebesar 5,44 kWh per meter kuadrat per hari, di mana dengan potensi sebesar ini sangat cukup apabila dimanfaatkan untuk dipasang sebuah panel surya.
Pada perancangan yang saya lakukan, saya menggunakan simulasi software Homer Pro untuk mendapatkan konfigurasi terbaik dari sistem pembangkit energi. Komponen yang digunakan dalam simulasi yaitu antara lain panel surya, baterai, konverter, dan juga listrik dari PLN, seperti pada gambar di bawah ini. Untuk biaya per komponen dapat ditunjukkan pada tabel 2 ini, di mana ada biaya untuk PV, ada biaya untuk listrik PLN, ada biaya untuk baterai, dan ada biaya untuk konverter. Setelah saya lakukan simulasi pada software Homer Pro, didapatkan hasil pada tabel 3 ini, di mana kapasitas panel surya yang dapat dipasang di Padukuhan Kali Kepek sebesar 254 kW dan untuk Padukuhan Dupangsan sebesar 253 kW. Untuk listrik PLN, kedua padukuhan berjumlah sama yaitu 999 kW dan untuk baterai juga sama yaitu sebanyak 1 buah dan konverter berkapasitas 100 kW. Padukuhan Kali Kepek dan Padukuhan Dupangsan sendiri memiliki potensi energi matahari yang cukup tinggi. Selain itu, Padukuhan Kali Kepek dan Padukuhan Dupangsan terletak di daerah yang berdekatan, sehingga potensi maupun hasil simulasi memiliki nilai yang hampir sama. Pada tabel 4 ini merupakan produksi listrik yang dapat dihasilkan dari sistem yang saya rancang. Untuk produksi listrik total sebesar 433.858 kWh per tahun. Ini untuk Padukuhan Kali Kepek. Untuk Padukuhan Dupangsan sebesar 421.246 kWh per tahun. Di mana untuk panel surya sendiri menghasilkan energi sebesar 407.039 kWh per tahun di Padukuhan Kali Kepek dan di Padukuhan Dupangsan sebesar 405.739 kWh per tahun di Padukuhan Dupangsan. Kemudian, pada suatu waktu, sistem hibrida yang dianalisis tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Maka dari itu, backup energi yaitu listrik PLN dibutuhkan untuk membuat sistem dapat memenuhi kebutuhan listrik setiap waktu. Namun, penggunaan backup energi ini cukup kecil, hanya 3% sampai 6% setiap tahunnya. Hisap produksi energi dipasok oleh energi terbarukan berupa panel surya. Grafik 2 dan grafik 4 ini merupakan penggunaan energi di setiap bulannya, di mana yang berwarna orange ini adalah produksi dari PV, dan yang berwarna hijau adalah produksi dari PLN. Dapat dilihat bahwa panel surya sendiri menghasilkan energi yang cukup tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah warga. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja dari sistem ini? Prinsip kerja sistem ini seperti ditunjukkan pada gambar 5, di mana energi yang dihasilkan oleh panel surya akan dialirkan kepada charge controller, lalu disimpan kepada baterai. Apabila energi akan digunakan, baterai akan menyalurkan energinya menuju ke konverter, di mana di konverter ini listrik akan diubah dari listrik DC menjadi listrik AC, kemudian diteruskan ke SME. Sistem manajemen energi atau SME adalah satu sistem yang digunakan untuk mengontrol masukan, penyimpanan, dan keluaran dari sistem hibrida berdasarkan sumber energi yang tersedia dan kebutuhan energi pada suatu waktu tersebut. Listrik AC keluaran SME ini diatur tegangannya untuk dialirkan ke grid sehingga rugi-rugi energi ketika pendistribusian oleh grid tidak besar.
Untuk desain sistem sendiri dapat terlihat pada gambar 6 ini. Hasil layout yang dibuat ditunjukkan pada gambar 6, di mana PV berkapasitas 254 kWh peak diletakkan di area terbuka yang tidak ada pohon maupun benda-benda lain yang berpotensi untuk menutupi PV dari sinar matahari. Jumlah PV yang dipasang sekitar 770 buah dengan kapasitas satu buah sebesar 330 watt. Bangunan yang dibangun merupakan pusat sistem kontrol dari sistem hibrida. Di dalam bangunan ini terdapat baterai, konverter, charge controller, dan juga SMA yang sudah terintegrasi, sehingga listrik dari sistem kontrol ini dapat dialirkan ke rumah penduduk melalui grid atau kabel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dan pemaparan terkait pemanfaatan energi baru terbarukan, yaitu panel surya. Pada sistem kedua ini, panel surya dimanfaatkan untuk photovoltaic reverse osmosis system sebagai solusi permasalahan krisis air bersih di Padukuan Dubangsan. Salah satu wilayah yang kerap mengalami krisis air bersih adalah Padukuan Dubangsan. Daerah Kulon Progo merupakan daerah yang terkenal mengenai wilayah Kars, di mana wilayah Kars atau Kapur sendiri memiliki fungsi sebagai penyimpan air yang digunakan sebagai kebutuhan air baku bagi masyarakat. Namun, terdapat pokok masalah utama dari penyimpanan air tersebut, yaitu tercemarnya air oleh kapur itu sendiri. Air kapur dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti penggunaan air kapur untuk memasak dapat menyebabkan terbentuknya kerak atau endapan pada peralatan. Selain itu, apabila digunakan untuk mencuci baju atau peralatan rumah tangga lainnya, air dengan kandungan zat kapur dapat menyebabkan meningkatnya konsumsi sabun, dikarenakan pengikatan bagian dari molekul sabun oleh unsur Ca2+. Sedangkan dampak untuk kesehatan, menurut WHO, air dengan kesadaran yang tinggi atau air kapur itu sendiri dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah jantung dan batu ginjal. Adanya batu ginjal lama-kelamaan dapat turun menuju saluran kemih, sehingga menjadi batu saluran kemih. Di Indonesia sendiri, penyakit batu saluran kemih masih menempati posisi terbesar dari jumlah pasien di klinik urologi. Pada sistem ini, saya mengajukan sebuah teknologi, yaitu berupa teknologi desalinasi. Teknologi desalinasi adalah salah satu teknologi yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh warga di Padukuan Dubangsan. Teknologi ini bekerja dengan menghilangkan zat kapur sehingga didapatkan air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Desalinasi yang ditenagai fotovoltaik atau panel surya merupakan solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Padukuan Dubangsan. Kemudian, desalinasi adalah proses menghilangkan mineral yang terkandung pada air sada atau air kapur dengan konsentrasi tinggi hingga menghasilkan air bersih atau kesadaran rendah. Air sada sendiri merupakan air yang mengandung mineral-mineral tertentu, umumnya ion kalsium dan magnesium. Air kapur merupakan salah satu jenis air sada karena memiliki ion kalsium di dalamnya. Kandungan kalsium yang tinggi di dalam air kapur dapat dihilangkan melalui teknologi desalinasi. Pengolahan air ini banyak dikembangkan untuk mencapai ketahanan air bersih yang berkelanjutan. Pada saat ini, reverse osmosis adalah teknologi desalinasi air yang paling efektif
karena mampu memproduksi air bersih tanpa melakukan perubahan fasa dan tidak memerlukan energi panas untuk memproduksi air bersih. Selain itu, perawatan dari sistem reverse osmosis mudah dan tidak membutuhkan ruang yang luas. Unit desalinasi RO skala kecil terdiri dari pompa air yang menggerakkan air kapur dari tangki melalui filter dan berakhir ke membran. Reverse osmosis bekerja dengan menggunakan pompa bertekanan tinggi yang digunakan untuk meningkatkan tekanan pada air kapur sehingga memaksa air melintasi membran semi permeabel dan mencegah garam terlarut sekitar 95% sampai 99% untuk melewati membran sehingga didapatkan air bersih seperti pada gambar satu ini. Jadi air kapur ditekan menggunakan pompa bertekanan tinggi, di mana air ini ketika ditekan akan melewati suatu membran. Di membran ini yang akan dilewatkan hanya air dengan kandungan kalsium yang rendah, sehingga air ini sudah bebas dari air kapur. Sistem panel surya reverse osmosis ini lebih banyak diaplikasikan dibandingkan generator konvensional dikarenakan beberapa alasan, yaitu sistem ini ramah lingkungan, tidak ada polusi suara dan udara, dan juga membutuhkan perawatan yang minimum. Kemudian sistem ini dapat menghasilkan energi sesuai dengan umur panel surya itu sendiri. Sistem desalinasi ini menggunakan tenaga berbasis panel surya, di mana terdiri dari susunan panel surya, inverter, baterai penyimpan, dan sistem membran untuk desalinasi. Sistem desalinasi PVRO ini menghasilkan listrik searah atau DC yang dihasilkan oleh panel surya yang digunakan untuk menjalankan pompa bertekanan tinggi untuk memaksa air suplai mengalir sehingga meresap di membran RO. Sistem yang dimaksud adalah seperti ditunjukkan pada gambar 2 ini. Ini merupakan sistem yang sudah dikembangkan oleh Kan pada tahun 2018. Tetapi di sini saya juga mengembangkan sistem sendiri, yaitu seperti ditunjukkan pada gambar 3 ini, di mana tenaga yang digunakan atau listrik yang digunakan menggunakan listrik dari panel surya, di mana listrik ini nanti akan disimpan di dalam baterai. Kemudian apabila listrik dibutuhkan oleh pompa, yaitu listrik dialirkan menuju inverter untuk diubah menjadi listrik AC atau bolak-balik yang digunakan untuk menghidupkan pompa itu sendiri. Untuk prinsip kerjanya, yaitu listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disimpan pada baterai. Penggunaan baterai dimaksudkan untuk mengontrol daya keluaran dan masukan dari sistem sehingga tidak boros energi dan dapat bekerja di malam hari. Ketika sistem akan beroperasi, baterai akan menyuplai listrik untuk menggerakkan pompa. Sebelum menggerakkan pompa, listrik ini diubah dari listrik searah atau listrik DC menjadi listrik bolak-balik atau listrik AC di dalam inverter atau konverter. Kemudian baru dialirkan menuju pompa, sehingga air dari sungai atau mata air akan naik menuju proses filtrasi mesin reverse osmosis. Air akan melalui tahapan multifilter dengan membran karena memiliki kandungan zat kapur yang tinggi, di mana filter ini akan melalui beberapa proses sampai didapatkan air bersih. Air yang sudah terpisah dari zat kapur atau air bersih akan ditampung di tangki utama,
yang diletakkan di tempat paling tinggi di paduan Tubangsaan. Air di tangki utama kemudian disalurkan ke tangki distribusi. Satu tangki distribusi akan menyalurkan air untuk beberapa rumah warga. Air yang sudah bebas dari zat kapur ini dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti ini sistem yang sudah saya rancang. Listrik dari panel surya akan menghidupkan pompa. Pompa ini akan menyalurkan air menuju sistem penyaringan atau filter menggunakan teknik reverse osmosis. Dari teknik ini akan dihasilkan air yang mengandung kapur cukup rendah sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari. Air ini ditampung pada penampungan yang besar, penampungan utama. Kemudian dari penampungan ini dapat disalurkan ke penampungan kecil dan dapat dialirkan ke rumah-rumah warga. Untuk komponen yang digunakan, sudah saya jelaskan pada PDF ini, yaitu yang pertama adalah panel surya. Panel surya yang digunakan adalah panel surya jenis monokristalin dengan kapasitas 300 watt atau 330 watt peak, di mana harga satu buah panel surya monokristalin sebesar Rp1.163.403. Kemudian jumlah panel surya yang digunakan ini tergantung dari daya yang dibutuhkan oleh pompa. Semakin besar daya dari pompa, maka jumlah panel surya yang digunakan juga akan semakin banyak. Komponen kedua yaitu solar charge controller. Solar charge controller ini digunakan untuk mengontrol aliran listrik dari PV menuju ke baterai, sehingga baterai tidak mengalami kerusakan yang cepat. SCC ini dapat berkapasitas 12 volt atau 24 volt atau 48 volt dengan harga sebesar Rp172.356. Komponen ketiga yang cukup penting adalah baterai itu sendiri. Baterai ini digunakan untuk menyimpan energi sehingga apabila pompa dibutuhkan hidup di malam hari, energi listrik itu dapat dipasok dari baterai ini. Baterai ini adalah baterai 240 Ah dengan kapasitas 12 volt. Harga baterai ini satunya adalah Rp1.579.930. Komponen keempat yaitu konverter atau inverter. Inverter ini dipilih sesuai dengan listrik dari panel surya yang dihasilkan. Semakin besar listrik panel surya yang dihasilkan, maka semakin besar pula kapasitas inverter yang digunakan. Inverter jenis ini dapat digunakan untuk PV dengan kapasitas 300 watt, 500 watt, 1000 watt, 1200 watt, 1500 watt, dan 2000 watt. Satu inverter ini harganya Rp2.412.984. Komponen kelima yaitu submersible pump. Pompa ini digunakan untuk menyedot atau menarik air di sumber air yang nantinya akan dialirkan menuju filtrasi, proses filtrasi. Harga dari pompa ini sebesar Rp287.260. Kemudian komponen yang paling penting pada sistem ini yaitu reverse osmosis system. RO system ini merupakan sistem yang digunakan untuk memfilter hingga didapatkan air dengan kandungan
kapur yang cukup rendah, di mana hasil saringan air ini dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh warga. Harga reverse osmosis system ini sebesar Rp12.208.550. Sistem ini harganya memang sedikit mahal karena memang manfaatnya akan terasa oleh warga, karena komponen ini juga bertahan cukup lama, yaitu puluhan tahun. Kemudian sistem panel surya ini juga dapat dimanfaatkan untuk disambungkan ke pompa sumur. Nanti jumlah panel suryanya tergantung dari daya yang diperlukan dari pompa itu sendiri. Semakin besar pompa sumurnya, daya pompa sumur, maka semakin banyak juga panel surya yang dibutuhkan. Untuk komponen-komponennya juga sama, yang sudah saya jelaskan di PDF ini. Hanya saja nanti tinggal mengganti komponen submersible pump ini menggunakan pompa sumur biasa, dan sistem RO ini dihilangkan. Jadi nanti tinggal panel surya, SCC, kemudian baterai, kemudian inverter, dan kemudian menggunakan pompa sumur biasa. Jadi nanti listrik dari pompa itu diambil dari listrik panel surya. Dan komponen-komponen yang digunakan ini sama seperti komponen ini. Dan harganya juga sudah saya sertakan pada PDF ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.